Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Allah Bait Jemaat Dat. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, kami boleh belajar, duduk diam seperti Maria, mendengar, merenungkan, dan bahkan kami rindu supaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara kepada setiap daripada kami, baik hamba-Mu yang memberitakan isi hati-Mu maupun yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat suatu topik yang sangat sebetulnya umum, cuman seringkali kita tidak menyadari. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan ya, mengenai di Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Kita bicara Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dikatakan Raja Salomo itu seorang raja yang paling berhikmat di dunia. Karena ketika Tuhan tanya kepada Salomo apa yang dia minta dari Tuhan, dia cuma minta satu. Dia minta hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo sebagai orang yang paling berhikmat di dunia. Bahkan lebih daripada itu, dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa, berkat daripada Tuhan. Nah, dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Ini bahasa Inggrisnya pakai season. Season itu kita bicara musim, ya, masa musim ya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Jadi musim itu sesuatu yang berjalan secara otomatis dan tidak bisa kita hindari. Kalau kita bicara di Indonesia mungkin musim hujan, musim kemarau ya. Meskipun mungkin sekarang ini agak sedikit kacau, musimnya masuk kemarau tapi masih sering hujan. Tapi tetap musimnya berjalan. Dan itu sesuatu yang kita harus sadari. Kenapa saudaraku? Kalau kita tidak menyadari musim dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa salah melakukan semuanya. Misalnya kalau kita tahu sekarang musim penghujan, itu kita kalau mau keluar tidak bawa payung ya, kita resiko kehujanan. Kita keluar tidak bawa jas hujan, kita resiko kehujanan. Itu adalah ketika kita mengenali musim, kita akan siap. Jadi, dan itu kita bukan cuma bicara masalah cuaca, musim itu bicara masalah kehidupan. Karena dikatakan di Kejadian 8 ayat 22, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari musim untuk menabur dan menuai. Dikatakan selama bumi masih ada, tak akan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Jadi ini sesuatu yang kita harus sadari. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, ada dingin, ada panas, ada menabur dan menuai. Nah, setiap daripada kita punya dua musim dalam kehidupan secara global. Pertama adalah musim di mana ketika kita hidup di tubuh jasmani ini. Kedua adalah musim ketika roh kita kembali kepada Tuhan atau kita hidup dalam kekekalan. Jadi musim kekekalan adalah di mana ketika tubuh jasmani sudah mengalami kematian ya. Karena tidak ada manusia yang kekal. Tuhan memberikan umur pada setiap daripada kita. Ada yang kurang lebih 80, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 90, bahkan ada yang jauh lebih muda. Nah, di dalam musim yang kita jalani sekarang, itu kita juga harus sadar. Contoh misalnya kalau bicara pertumbuhan secara fisik, itu kita bicara masih anak-anak, bayi, balita ya, itu makanannya tidak sama. Cara hidupnya juga tidak sama. Ketika kita remaja, kita juga harus menabur, menuai ya, karena tabur tuai kan tidak pernah habis. Kita harus menuai juga, menabur juga, dan kita tidak boleh lupa untuk menabur. Sebab kalau kita lupa untuk menabur,
nantinya kita tidak bisa menuai. Contoh misalnya kalau remaja ya harus sekolah, menyelesaikan sekolah pendidikan, mempersiapkan musim yang berikutnya, musim di mana kita nanti harus bekerja untuk mencari nafkah, punya keluarga, untuk mempunyai membesarkan anak, mempunyai anak, bahkan sampai pada masuk ke dalam masa tua atau masa pensiun. Itu semua adalah musim, saudaraku. Nah, kita harus menyadari musim kehidupan yang sedang kita hadapi. Itu bicara mengenai fisik. Tapi di luar itu ada lagi satu hal yang kita harus sadar, bahwa setiap kita kalau bicara musim atau fashion ya, fashion itu kan ada musimnya, musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas, dan fashionnya berubah terus. Nah, kehidupan ini pun juga begitu. Kadang-kala zaman dulu kita kalau bicara mengenai handphone saja, dulu mungkin pertama kali orang pakai telepon rumah, terus habis itu berkembang menjadi telepon tangan. Mungkin masih primitif ya, masih besar sekali ukurannya segini dan sangat mahal, teknologinya masih kurang baik ya, mungkin tidak bisa terlalu jelas signalnya, terus membaik ya. Membaik itu kita zamannya pakai telepon yang terkenal ya, telepon kecil itu merek Nokia mungkin ya, saya sebutkan aja enggak apa-apa. Itu sangat terkenal sekali. Terus habis itu berubah lagi musimnya, sekarang bahkan sampai pakai Android ya. Dan ini adalah perubahan musim. Nah, seringkali kita ambil satu pelajaran. Jadi ketika musim ini sedang berubah, terus kita tuh tidak mengantisipasi perubahan musim ini, biasanya kita akan melakukan banyak kesalahan. Contoh kita bicara ketika telepon yang belum smartphone ya, katakan stupid phone ya, itu mau berganti menjadi smartphone dan produsennya itu tidak mempersiapkan teknologinya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Telepon yang dulunya menjadi paling laris itu langsung tidak laku. Karena apa? Musim yang baru, perangkat baru, cara hidup yang baru. Demikian pula saudara dan saya, ketika ada perubahan musim dalam kehidupan. Contoh misalnya kita bicara sebelum pandemi, mungkin orang sudah hidup dalam 3G ya, industri 3.0. Terus mau berubah menjadi 4.0. Tetapi banyak orang tidak siap karena apa? Mereka mungkin tidak punya perangkatnya, tidak siap untuk teknologinya, tidak siap untuk bagaimana bisa memakai perangkat handphone atau Android atau apapun komputer untuk bisa hidup dalam zaman yang masuk industri 4.0 ya, dimana semua serba online, semua bukan onsite ya. Tapi ketika terjadi pandemi, akhirnya Tuhan itu membuat setiap daripada kita ini akhirnya mau nak mau belajar untuk mengantisipasi dan hidup dalam sistem 4.0, industri 4.0. Belum selesai saudaraku, musim ini masih berjalan terus. Nantinya yang dikatakan di Alkitab bahwa tanda-tanda itu dimeteraikan di dahi, itu akan terjadi. Semua yang tidak pakai tanda itu tidak bisa berjalan, itu akan terjadi. Jadi semua yang tidak pakai handphone saudaraku, mungkin di masa depan itu tidak bisa transaksi, tidak bisa beli makanan, tidak bisa ngirim barang, tidak bisa melakukan banyak hal. Semua sudah tergantung. Dan ini adalah musim kehidupan yang berganti. Saya memberikan satu gambaran seperti ini. Kalau saudara bisa mengemudi kendaraan mobil, saudara kalau tahu ada yang manual, ada yang matic. Kalau yang matic saudara mungkin tidak mikir, saudara masukkan di D ya atau drive, saudara nginjek gas, jalan, nginjek rem, berhenti. Tapi kalau manual saudaraku, itu ada gigi pertama, gigi kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai ada gigi untuk mundur ya. Nah, ini penting saudaraku, ketika saudara berjalan, nyetir, itu awal start kalau pakai manual, itu saudara start dengan gigi pertama. Dan setelah itu saudara ngoper ke gigi kedua, gigi ketiga ya. Gambarannya adalah ketika saudara menanjak, terus kecepatannya lebih tinggi, itu saudara harus pindah gigi, saudara harus ngoper istilahnya. Saudara kalau tidak ngoper giginya, itu pasti kendaraannya bisa rusak, bisa istilahnya mesinnya overheated, tidak irit dan lain sebagainya ya. Dan perjalanannya pasti tidak mulus. Itu adalah gambaran dari
perjalanan kehidupan yang sedang kita alami, ya. Jadi kalau kita misalnya di dalam musim kehidupan kita tidak melakukan dengan baik, dan ketika musim itu berubah, misalnya kenapa sih katakan tidak melakukan dengan baik? Misalnya kita menjalani waktu remaja terus kita tidak mau sekolah, sekolahnya asal-asalan, ya. Itu istilahnya apa? Tidak menabur. Kita tidak menabur pengetahuan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita waktu bekerja, kita perlu bekal untuk mencari kehidupan. Itu taburan kita kurang, sehingga kita tidak bisa menuai, saudaraku. Ini adalah gambaran dari ketika musim kehidupan itu sedang berubah dan akan berubah. Karena musim kehidupan pasti berubah. Tidak mungkin siang terus, tidak mungkin malam terus, tidak mungkin panas terus, tidak mungkin dingin terus. Pasti berubah. Mungkin saudara yang tinggal di luar negeri yang mengalami 4 musim, ya, itu saudara bisa benar-benar merasakan perbedaan musim. Dari musim panas masuk ke musim gugur, ya. Musim gugur semua pada rontok, terus masuk ke musim dingin bahkan sampai salju, ya. Saudara kalau musim dingin, kalau saudara keluar tidak pakai jaket, terus tidak masuk dalam bangunan, di luaran seharian semalaman, saudara bisa kedinginan sekali. Bahkan salah-salah saudara bisa mengalami kematian. Karena apa? Dinginnya itu benar-benar sangat dingin. Perubahannya itu tidak seperti kalau kita bicara di negara tropis, ya, seperti Indonesia ini kan cuman panas dinginnya tidak terlalu terpaut banyak. Tapi kalau di negara yang 4 musim itu betul-betul kita kalau tidak antisipasi musimnya, itu kita bisa mengalami kematian. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengerti musim kehidupan kita. Jadi kalau kita waktu kita anak-anak terus kita tuh dikasih makan sambal, balita kasih makan sambal yang berlebihan, ya pasti kita mengalami masalah dengan pencernaan kita, bahkan bisa masuk rumah sakit, ya. Karena apa? Kita belum mampu pencernaan kita untuk menampung makanan yang sedemikian kerasnya. Nah, demikian pula Rasul Paulus mengatakan, ketika kita sebagai balita rohani kita belum siap, kita masih minum susu. Tapi kita pada satu saat kita harus makan makanan yang keras, ya. Karena apa? Kita harus bertumbuh. Kita tidak bisa balita terus, ya. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa cuman minta terus, menerima terus. Kita harus memberi. Kita harus betul-betul bertumbuh seperti yang Tuhan mau, makin hari makin menyerupai Kristus. Nah, saudara, semua ini adalah hal yang kita harus perhatikan. Sebab kalau kita tidak memperhatikan musim dalam kehidupan kita akan mengalami banyak sekali masalah. Memang waktu itu gratis, ya, kita tidak usah beli, karena Tuhan memberikan setiap daripada kita itu waktu. Tapi kalau kita tidak mempergunakan waktu atau mata uang kehidupan ini dengan baik, maka kita tidak akan bisa menikmati apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Bukan orang yang paling pandai, bukan orang yang paling kuat yang akan bisa selamat melewati perubahan musim, tetapi orang yang paling responsif terhadap perubahan. Karena musim ini pasti berubah. Bahkan Tuhan itu sudah mengatakan tanda-tandanya itu jelas, ya. Kita semua harus bisa tahu apa yang Tuhan katakan. Tuhan di akhir-akhir pelayanannya di Matius mengatakan bahwa tanda-tanda itu jelas. Kan ditanya sama muridnya, kapan hari Tuhan? Nah, itu nanti tanda-tandanya jelas. Kalian semua harus tahu, termasuk perang, termasuk bencana alam, termasuk harga barang naik semua, ya, termasuk keluarnya antikristus. Dan itu semua, saudaraku, kita harus betul-betul bisa mengerti, memahami, dan merespon segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai seperti, mohon maaf, kita kalau lihat ceritanya bangsa Israel, ya, mati dalam kesia-siaan. Kenapa? Karena ketika mereka memiliki kesempatan, ketika Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Mesir itu gambaran dari perbudakan, di mana bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan mereka dibawa keluar untuk menikmati kemerdekaan mereka, untuk diberikan sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan untuk bangsa pilihannya. Dan ketika sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat satu pengintaian, ya. Dikirim 12 orang untuk mengintai, dari setiap orang, dari setiap suku, untuk mengintai tanah perjanjian. Dan 10 orang itu tidak punya
gambaran yang baik, tidak punya paradigma yang benar, sehingga mereka melihat tempat itu begitu subur, begitu luar biasa, tapi mereka takut untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya, itu mengusir orang-orang yang sudah tinggal di sana. Dan itu membuat akhirnya apa? Mereka semua ditolak oleh Tuhan dan mereka mati di dalam perjalanan. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang yang punya sikap hati respon yang benar, yaitu Joshua dan Kaleb. Jadi itu adalah gambaran di mana ketika kita tidak merespon musim ini dengan baik, terus musimnya lewat, mereka tidak bisa lagi kembali, ya, mati dalam kesia-siaan. Yang contoh kedua adalah hak kesulungan Esau, ya. Esau ketika dia menganggap rendah hak kesulungannya, menjualnya dengan semangkok kacang merah, dan akhirnya dia ketika dia minta kembali, Tuhan tidak bisa memberikan. Tuhan mengatakan tidak bisa. Dan itu adalah gambaran dari musim yang tidak bisa berulang, saudaraku. Sama seperti ketika seorang bayi ada dalam kandungan, di mana misalnya seorang ibu yang mengandung anaknya itu harus hati-hati dalam menjalani gaya hidupnya, karena apa yang dia alami, dia jalani itu semua berdampak kepada bayi yang dikandungnya. Misalnya kalau ibunya tidak jaga makanan, minum alkohol berlebihan, merokok, ya, nikotin, dan mungkin bahkan melakukan narkoba, itu akan semua berpengaruh ke dalam anak yang dikandungnya. Dan ketika dia tidak menjaga dengan baik, dan ketika musim itu lewat dan anaknya lahir, ada kemungkinan anak itu akan bisa lahir dengan kondisi yang tidak baik, tidak sempurna. Karena apa? Karena pengaruh dari apa yang sudah ditabur. Sama ketika anak remaja, pada waktu dia sekolah, dia tidak mau sekolah dengan baik, dia main-main, dia sering bolos, ya, kita katakan, bahkan tidak serius dalam pembelajarannya. Maka ketika dia masuk dalam dunia kehidupan yang sebenarnya, dia harus bekerja, dia harus ketemu dengan orang, dia harus betul-betul mengasah otak, ya, menggunakan kepandaiannya untuk berhasil dalam kehidupan. Dia bisa mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Karena dia tidak bisa kembali belajar pada waktu dia sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak, karena waktunya sudah lewat, ya. Mungkin daya pikirnya juga tidak sama. Anak muda dengan orang yang sudah banyak pikiran, sudah banyak beban, itu cara belajarnya juga tidak sama, saudaraku. Oleh karena itu, hati-hati dengan musim kehidupan. Kita harus pertama mengenali musim apa yang sedang kita hadapi. Dan kedua, pada waktu musim sedang berganti, kita harus merespon dengan benar. Gambarannya adalah ketika kita mengemudi, pada waktu kita harus oper dari gigi 1 ke gigi 2, kita harus mengoper ke gigi 2. Dan kita harus tahu, kita bukan ngoper dari gigi 1 langsung ke gigi 4, atau dari gigi 1 ke gigi mundur. Enggak, saudaraku. Tapi kita harus tahu, industri 4.0 sekarang sedang berjalan. Mungkin saudara masih tidak semua bisa hidup di dalam zaman industri 4.0. Ayo belajar, pakai alat Android, semua yang bisa dipakai untuk membantu saudara bisa hidup dalam zaman 4.0. Bahkan bisnis pun sudah harus menyesuaikan, ya. Kalau saudara tidak menyesuaikan bisnis ke tipe industri 4.0, saudara bisa mengalami masalah. Bahkan Menteri kita Erick Thohir mengatakan banyak pekerjaan yang nantinya akan hilang. Salah satunya adalah misalnya kita lihat mobil, bahkannya mobil listrik semua itu automated, ya. Istilahnya automated itu GPS-nya sudah ditaruh, saudaraku. Saudara misalnya mau berangkat ke airport, saudara taruh di airport, nanti mobil ini akan berjalan sendiri. Saudara hanya duduk diam, mobilnya akan berjalan sendiri sampai di airport. Otomatis pekerjaan seorang driver akan hilang, ya. Terus bank teller, ya, semua sekarang perbankan orang tidak mau ngantri, saudaraku. Orang sudah mungkin tidak mau pakai uang tunai, kebanyakan pakai transfer, kebanyakan pakai sistem ATM atau pakai sistem pakai Android, ya, untuk melakukan transaksi. Sehingga apa yang terjadi? Makin berkurangnya interaksi dan makin berkurang dibutuhkannya teller, bank teller. Sehingga apa? Nantinya bank teller itu akan hilang, diganti oleh mesin. Artificial intelligence akan menggantikan banyak dari pekerjaan manusia. Dan ini, saudaraku, bicara musim yang berganti.
Dan musim ini harus kita antisipasi. Musim ini harus kita lewati. Nah, saudara, penting kita untuk mengenali musim, baik secara fisik kita ya, maupun secara kehidupan yang kita sedang jalani. Secara fisik mungkin gampang ya. Mungkin kalau kita sudah ada usia, mungkin makanan kita harus kita jaga. Kita tidak boleh makan sembarangan waktu, sama seperti waktu kita masih muda, makan banyak gorengan, banyak minyak, banyak kolesterol. Tidak bisa, saudaraku, kita harus menjaga. Gula harus kita jaga. Bahkan kita asupan protein, asupan vitamin, gizinya harus betul-betul diperhatikan ya. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, saudaraku, maka fisik kita musimnya sudah tidak bisa toleransi. Sehingga apa? Sehingga ketika orang yang tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, karena tidak mengenali musim tubuhnya sendiri, itu mengalami banyak masalah. Mengalami masalah kesehatan. Itu pertama. Kedua, bisnis. Ketika musim kehidupan ini berubah, kita tidak mengantisipasi bisnis yang akan datang ini bakal yang bagaimana. Kita bisa mengalami banyak kesulitan. Yang dulunya berhasil bisa bangkrut. Ya, saya memberikan contoh kayak Kodak color ya, yang foto dulu print-printan itu sudah mati, saudara. Sekarang orang tidak perlu lagi itu. Orang sekarang pakai Android, semua pakai soft copy. Bahkan stencil mati ya. Dulu handphone jadul istilahnya stupid phone itu mati ya, tidak mau diperbaiki menjadi Android. Semua ketinggalan karena musimnya sudah berubah. Dan penting buat saudara dan saya untuk bisa mengerti mengenai musim ini, mau tahu musim apakah yang sedang kita jalani, dan mau untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan selama ada bumi itu ada musim menabur dan menuai. Jadi di musim apapun, saudaraku, jangan lupa untuk menabur dan jangan pasif ya. Jangan kita ini tidak responsif terhadap apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Karena kalau kita tidak responsif, maka ketika musim itu berubah, saudaraku, maka kita akan mengalami banyak masalah kalau kita tidak menyesuaikan dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Bahkan ketika musim itu berakhir dalam kehidupan yang fana atau dalam tubuh jasmani kita, dikatakan manusia mengalami kematian, manusia punya umur. Tapi saudara jangan khawatir, karena kematian manusia fisik kita, jasmani kita, itu tanda adalah pergantian musim, di mana kita akan hidup dalam musim kekekalan, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menjanjikan, barang siapa yang percaya, beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika saudara sudah waktunya untuk selesai di bumi ini, entah itu secara umur ataupun dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara jangan khawatir, karena ada musim kekekalan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sudahkah Anda punya iman seperti itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kami mengenai musim kehidupan, di mana ada musim yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari kita balita, remaja, dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Bukan cuma itu saja Tuhan, tapi kehidupan di sekeliling kita itu juga mengalami musim demi musim, baik secara alam maupun secara kehidupan manusia, di mana cara hidup manusia mengalami perubahan dari masa ke masa, dari musim ke musim, di mana kita semua yang hidup di dalamnya harus juga melakukan perubahan, mengantisipasi, meresponi setiap musim yang berubah. Dan lebih daripada itu, yang paling penting adalah ketika musim kehidupan kami di bumi sudah selesai Tuhan, kami percaya dengan iman kami kepada Yesus, kami akan mengalami musim kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap daripada kami yang percaya beriman kepadamu. Mulai daripada hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami semua percaya ada hidup kekal dalam Yesus Kristus. Dan Kau menyertai kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.